Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 86 Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Allah berfirman, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya bahwa salah satu jalan menuju kemaslahatan hidup yaitu dengan berbudi pekerti luhur terhadap sesama manusia. Memberi hormat kepada orang lain atau membalas penghormatan dengan yang lebih baik merupakan cermin dari penerapan akhlak luhur tersebut. Sulit dibayangkan jika manusia hidup tanpa memperdulikan orang lain seperti terjadi di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, salah satu tujuan diutusnya beliau yaitu dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia sehingga manusia tidak hidup layaknya di rimba belantara. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Manusia mempunyai berbagai cara di dalam menghormati sesamanya. Kaum Nasrani memberi hormat dengan meletakkan tangan pada mulutnya. Kaum Yahudi memberi isyarat dengan jari tangannya. Sedang kaum Majusi penyembah api memberi hormat kepada sesama dengan cara membungkukkan punggungnya. Islam telah mengajarkan cara yang luhur dalam memberi hormat kepada sesama, yaitu dengan mengucapkan kalimat salam. Salam merupakan bentuk penghormatan yang telah Allah tetapkan bagi kaum mukminin. Oleh sebab itu, orang-orang yang beriman meyakini bahwa salam mengandung hikmah yang besar dan manfaat yang banyak karena tuntunan Allah Subhanahu wa taala.
Salam juga mengandung doa keselamatan bagi setiap orang yang menerima atau mengucapkannya. Sementara itu kita sadari bahwa tidak ada satupun makhluk di jagat raya ini yang tidak butuh akan keselamatan. Lebih jauh lagi, salam juga merupakan wujud kasih sayang terhadap sesama. Karenanya salam yang ditebarkan dengan ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan kasih sayang di tengah-tengah manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbabtum absus salama bainakum." Demi zat yang nyawaku berada di tangannya, kamu tidak akan masuk surga sebelum beriman, dan kamu tidak akan beriman sebelum berkasih sayang terhadap sesama. Sukakah kamu jika aku tunjukkan suatu perbuatan yang apabila kamu mengerjakannya, maka akan membangkitkan perasaan kasih dan sayang terhadap sesama? Perbuatan itu adalah menebarkan salam di antara kamu. Hadis riwayat Abu Daud yang bersumber dari Abu Hurairah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Para ulama telah sepakat bahwa hukum mengucapkan salam adalah sunnah, sedang menjawabnya itu sendiri hukumnya adalah wajib. Berkata Al-Hasan Al-Basri, memulai salam adalah perbuatan sukarela atau sunnah, tetapi membalasnya adalah wajib. Berdasarkan hal ini, maka berdosalah orang yang dengan sengaja tidak menjawab salam yang diucapkan untuknya. Salam merupakan sunnah yang agung. Oleh karena itu, orang yang melalaikan sunnah ini hendaklah bersiap-siap untuk menerima fitnah atau menerima kejelekan dan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran surat An-Nur ayat 63. Maksud melalaikan salam di sini ialah mengingkari keberadaannya sebagai sunnah, enggan mengucapkan atau menjawab salam atau mengganti salam dengan ucapan yang lain. Orang-orang yang melakukan perbuatan semacam inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sebakhil-bakhilnya manusia adalah mereka yang bakhil dalam urusan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa abkhalun nasi man bakhila bis salam. Dan sebakhil-bakhil manusia ialah yang bakhil dalam urusan salam. Hadis riwayat At-Tabarani. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya di dalam surat An-Nisa ayat 86 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Maksudnya yaitu
Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum mukminin untuk membalas salam yang diucapkan kepadanya dengan ucapan salam yang lebih baik. Di sini saya akan mencontohkan salam yang lebih baik sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika seorang mengucapkan Assalamualaikum, semoga Allah melimpahkan keselamatan kepadamu, dia mengucapkan kepada kita, maka jawablah Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Allah juga melimpahkan keselamatan dan rahmat kepadamu. Kemudian bila ia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, semoga Allah melimpahkan keselamatan dan rahmatnya kepadamu, maka jawablah dengan yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah juga melimpahkan keselamatan, rahmat dan berkah kepadamu. Namun apabila ia lengkap mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan berkah kepadamu, maka jawablah dengan yang serupa dengannya, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah juga melimpahkan keselamatan, rahmat dan berkah kepadamu. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Perbuatan menjawab salam dengan salam yang lebih baik dilakukan dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan guna mengharap ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang gemar mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta berilah kemaslahatan yang banyak dari amaliyahku itu. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Rupanya hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.